Salve, selamat malam semua. Jumpa lagi dengan Patrice Allegro, Veritas Liberavit Vos. Ya, malam ini kita akan bicara tentang apa? Kebenaran yang tidak diperdebatkan, undisputed truth, undisputed objective truth. Yang pertama, persoalan kebenaran ini memang kita harus balik lagi ke pengertian yang paling mendasar, apa itu kebenaran. Dan kebenaran itu objektif ya. Kita punya definisi yang klasik dari Thomas Aquinas, adequatio res et intellectus. Masalahnya adalah kita harus punya kepastian bahwa Tuhan itu sesuatu yang objektif, ya, yang bisa Tuhan itu adalah sesuatu yang real, ada secara nyata. Tuhan itu bukan hasil pikiran, Tuhan itu bukan hasil ide-ide, Tuhan itu adalah ada itu sendiri. Karena itu ada kepastian kebenaran, ya. Dan kepastian kebenaran ini tidak tergantung dari subjek-subjek dan retorika yang berlangsung. Nah, di tengah ramainya perdebatan sosial media, yang terjadi bukanlah apologetika yang sejati sebagaimana yang dilakukan oleh para bapak gereja terhadap filsafat yang berkembang pada saat itu, tetapi lebih ke eksekusi semangat sofisme di dalam kekristenan itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa gagasan protestantisme ini telah menjatuhkan kekristenan menjadi relatif, indiferen, dan bahkan agnostik. Maka upaya ketika di mana tidak ada satu-satunya otoritas yang final dan yang mengikat sekali untuk selamanya, maka orang Kristen akan tetap berada dalam kabut sofisme. Maka yang terjadi di sosial media sekarang ini adalah orang-orang Kristen mencoba beretorika untuk mencari-cari kira-kira kebenaran versi apa yang mau dicapai dari sekian banyak doktrin yang tersedia untuk diimani. Doktrin-doktrin kekristenan dari berbagai macam ajaran, berbagai macam orang mengajar tentang Yesus versi mereka sendiri. Maka kita yang hidup di zaman era informasi seperti sekarang mulai merasa sepertinya kebingungan, dan kita mulai mempertanyakan iman Katolik kita sebagai orang Katolik. Nah, yang pertama saya mau tegaskan bahwa yang dimaksud dengan perdebatan di sini adalah meragukan dan mencoba mendebat ajaran iman sendiri. Itu pertama-tama secara internnya memperdebatkan apa yang diajarkan oleh gereja, lalu mulai mencari-cari tahu dari sumber-sumber non-Katolik yang pada dasarnya kebanyakan adalah tulisan-tulisan anti-Katolik atau eksortasi anti-Katolik. Yang kedua, ada soal hal penting lain yang mau ditekankan di sini adalah bahwa jika perdebatan yang dimaksud adalah perdebatan apologetik itu adalah hak pribadi dari setiap orang, masing-masing orang Katolik itu punya hak. You have the right to defend your faith. Jadi apa yang diajarkan oleh gereja itu kamu terima dan kamu harus punya alasan untuk menerimanya. Ya, kamu harus tahu apa alasan kamu untuk menerima. Dan hal ini ya karena apa? Pertama-tama iman itu bukan sesuatu yang diterima secara buta. Iman itu harus diterima dengan sesuatu yang eviden karena ada dasar evidensi. Kalau tidak punya dasar evidensi, maka itu yang terjadi adalah fideisme. Iman buta. Nah, iman seperti inilah yang harus dihindari. Karena itu, untuk membela dan mempertahankan iman sendiri, tentu saja pertama-tama kita harus paham apa itu iman kita sendiri. Sebelum terlanjur mencari tahu informasi dan terlibat dalam perdebatan-perdebatan di luar yang tentu saja tidak akan pernah berakhir. Soal iman ini bukan soal perdebatan. Soal iman adalah menerima wahyu Tuhan yang tentu saja adalah kebenaran yang objektif, satu, tetap, tidak berubah, dan kekal sampai selama-lamanya. Karena itu, pada kesempatan ini sebenarnya ada 2 poinnya. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana tentang tingkatan pengajaran dari magisterium gereja Katolik. Dari tingkatan-tingkatan ini kita tahu apa yang harus diterima tanpa
babi bu, apa yang harus diterima dengan discernment dan seterusnya adalah tentang infalibilitas dari pengajaran magisterium. Nah, saudara-saudariku, sebagai umat Katolik, kita ini percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan wewenang kepada magisterium untuk mengajarkan kepada kita interpretasi, tafsiran yang otentik tentang sabda Allah. Ini menurut Katekismus Gereja Katolik artikel 85. Nah, magisterium ini menerapkan otoritas yang dipercayakan kepadanya dari Kristus ketika dia menentukan dogma. Itu KGK 88. Dalam hal pengajaran definitif tentang iman dan moral, maka magisterium yang dalam bahasa sehari-hari artinya tim pengajar, kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, tim pengajar diberi kuasa untuk tidak mungkin salah. Ya, ini namanya infalibilitas. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Lumen Gentium. Nah, perlu kita ketahui di sini ada tingkatan dalam pengajaran dari magisterium ini berdasarkan yang disebutkan dalam Apostolic Letter Motu Proprio Adtuendam Fidem oleh Paus Yohanes Paulus II, yang kemudian diperjelas oleh Congregatio Defensor Fidei, kongregasi ajaran imannya, dalam dokumen Professio Fidei dan penjelasannya. Ya. Yang pertama, tingkatan yang paling pertama itu disebut credenda. Credenda. Dari kata bahasa Latin credere artinya percaya. Ya, credenda. Credenda menurut kanon 750 artikel ayat 1 artinya harus dipercaya. Ini sesuatu yang harus dipercaya. To be believed. Semua yang tercantum dalam sabda Allah, baik yang tertulis dalam kitab suci maupun yang diturunkan sebagai tradisi suci, yang oleh gereja telah dinyatakan sebagai wahyu ilahi, baik melalui keputusan resmi seperti pernyataan dogma, maupun melalui ajaran magisterium yang biasa dan universal. Termasuk di sini adalah depositum fidei, yaitu pernyataan artikel iman Katolik. Nah, pengajaran yang termasuk dalam kategori credenda adalah semua artikel yang ada dalam credo. Aku percaya sampai persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Amin. Berbagai doktrin kristologis dan dogma tentang Maria, doktrin tentang pendirian sakramen-sakramen oleh Kristus dan penyampaian rahmat Allah melalui sakramen, doktrin tentang kehadiran Yesus yang nyata dalam Ekaristi, tentang hakikat kurban dalam Ekaristi, tentang gereja yang didirikan oleh Kristus, doktrin tentang keutamaan dan infalibilitas, tidak dapat sesat dari Bapak Paus, doktrin tentang dosa asal, doktrin tentang jiwa rohani manusia yang kekal dan penghakiman yang terjadi sesaat setelah kematian, doktrin bahwa tidak ada kesalahan dalam Alkitab, doktrin tentang keseriusan kesalahan moral dalam hal pembunuhan seseorang manusia yang tidak bersalah secara langsung dan dengan sengaja. Nah, ajaran-ajaran ini tercantum dalam sabda Allah yang tertulis maupun yang diturunkan dan didefinisikan melalui keputusan resmi sebagai kebenaran-kebenaran yang diwahyukan secara ilahi, entah melalui Paus ketika dia berbicara ex cathedra di atas kursi atas nama Rasul Petrus, atau oleh kolegio para uskup, kumpulan para uskup dalam konsili, atau secara infalibel dinyatakan untuk diimani oleh magisterium biasa dan universal. Nah, tanggapan yang disyaratkan harus percaya dengan iman yang Katolik dan ilahi, Catholic and Theological Faith. Maka orang yang berkeras menentang ajaran credenda menempatkan dirinya dalam posisi heretik, sebagaimana disebutkan dalam KHK Kanon 12. Nah, itu tingkatan yang pertama, yang paling penting. Begitu menolak, langsung heresi. Sekali menolak, sekali begitu pula heresi. Yang kedua ini tenenda. Tenenda ini berasal dari bahasa Latin tenere. Tenere artinya memegang, berpegang. Tenenda dari kanon 750 ayat kanon 2 artinya harus dipegang, to be held. Ya, sesuatu. Semua yang dinyatakan secara definitif tentang iman dan moral, termasuk hal-hal yang ditentukan untuk melindungi dan menjaga penerapan hal-hal credenda, sebagaimana diajarkan oleh gereja tentang ajaran iman dan moral. Termasuk di sini adalah ajaran dogmatik dan moral yang perlu untuk melaksanakan ajaran iman Katolik, meskipun belum dinyatakan oleh magisterium sebagai pernyataan wahyu ilahi. Ya, ajaran itu sendiri, meskipun tidak dinyatakan bahwa ini pernyataan dari wahyu ilahi. Ini tenenda. Pengajaran yang termasuk dalam kategori tenenda ini, misalnya adalah ajaran-ajaran yang terkait dengan wahyu ilahi menurut keharusan yang logis dan keharusan menurut sejarah. Jadi bukan persis dijelaskan oleh wahyu, tapi sesuatu yang konsekuensi logis dari
wahyu itu sendiri dan sejarah itu sendiri. Nah, yang pertama ini misalnya ajaran kebenaran yang terkait dengan wahyu ilahi menurut keharusan yang logis adalah seperti doktrin tentang definisi infalibilitas Bapa Paus. Sebelum hal itu dinyatakan secara definitif dalam Konsili Vatikan pertama. Ya, sebab sebelumnya dinyatakan sebagai kredenda dalam Konsili Vatikan pertama, ajaran ini tetap dipercaya sebagai wahyu dan diakui sebagai sesuatu yang definitif. Jadi, Konsili Vatikan pertama itu bukan saat pertama untuk menyatakan infalibilitas Paus secara definitif, tetapi pada Konsili Vatikan pertama hal tersebut dinyatakan sebagai kebenaran ilahi, a divinely revealed truth. Ya. Sejarah jelas menunjukkan bahwa apa yang telah diterima dalam kehidupan gereja dianggap sebagai ajaran yang benar sejak awal dan selanjutnya dipegang sebagai ajaran definitif, walaupun baru pada Konsili Vatikan pertama diterima dan dinyatakan sebagai kebenaran yang diwahyukan Allah. Nah, proses yang sama ada pada doktrin tentang tabisan imam yang terbatas hanya untuk laki-laki. Juga doktrin yang menolak eutanasia yang diajarkan dalam ensiklik Evangelium Vitae. Juga doktrin yang menolak prostitusi dan pencabulan. Nah, ajaran kebenaran yang terkait dengan wahyu ilahi melalui keharusan sejarah dan yang harus dipegang secara definitif walaupun tidak dapat dinyatakan sebagai diwahyukan Allah, seperti legitimasi pemilihan paus, perayaan konsili, kanonisasi santo-santa, pengesahan tabisan imam Anglikan, itu menurut deklarasi Paus Leo ke-13 dalam surat Apostolike Curae. Nah, semua doktrin tenenda seperti ini didefinisikan secara resmi oleh Paus ketika dia berbicara ex cathedra atau oleh kolegio para uskup dalam konsili, atau juga diajarkan secara infalibel oleh magisterium biasa dan universal sebagai pernyataan sentensia definitiva tenenda, pernyataan definitif yang harus dipegang. Dengan demikian, meskipun tidak diwahyukan secara ilahi, namun pengajaran ini tetap infalibel karena diajarkan oleh gereja dalam bimbingan Roh Kudus. Nah, tanggapan yang disyaratkan dari kita umat adalah harus dipegang dengan teguh dan dipertahankan dan tidak boleh ditolak. Dasarnya adalah iman akan Roh Kudus yang membimbing magisterium gereja dan ajaran iman Katolik tentang infalibilitas dari magisterium dalam hal-hal pengajaran ini. Maka orang yang menentang kebenaran-kebenaran ajaran ini berada dalam posisi menolak kebenaran ajaran Katolik dan karena itu tidak dapat dikatakan sebagai berada dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Orang-orang seperti ini bisa disebut skismatik, ya. Ya, tingkatannya sudah sedikit lebih rendah dari heretik. Nah, yang ketiga ini sedikit tadi ada credenda, tenenda, dan ada yang namanya obsequium. Obsequium. Obsequium ini artinya ketaatan. Observare. Ajaran-ajaran yang disampaikan dengan benar ataupun pasti, bahkan jika ajaran-ajaran tersebut belum didefinisikan melalui keputusan resmi atau dinyatakan definitif oleh magisterium yang biasa dan universal, baik itu oleh paus atau oleh kolese para uskup. Maka, obsequium ini dibagi dua kategori, yaitu ketaatan kepada ajaran para bapak paus atau kumpulan para uskup, misalnya di Indonesia ada KWI, dan ketaatan kepada ajaran para uskup yang ada dalam persekutuan dan paus. Baik uskup tersebut mengajar secara pribadi, surat-surat gembala kita, uskup kita, atau bersama-sama dalam konferensi atau konsili. Nah, obsequium terhadap pengajaran Bapak Paus atau kolese para uskup ketika mereka melakukan wewenang mengajar berupa doktrin tentang iman dan moral yang dinyatakan oleh Paus dan kumpulan uskup ketika melaksanakan wewenang mengajar. Di sini tanggapan yang diisyaratkan adalah ketaatan religius dari akal budi dan kehendak bebas dan menghindari hal-hal yang tidak sejalan dengan hal itu. Yang berikut adalah obsequium terhadap otoritas dari para uskup kita masing-masing. Kalau kita misalnya imam, saya pamit, diakon, itu berupa pengajaran otentik dari seorang uskup atau beberapa uskup. Misalnya Uskup Agung Kupang kalau mengajarkan sesuatu untuk wilayah Keuskupan Agung Kupang yang menyangkut Keuskupan Wetebula, Keuskupan Atambua, atau Regio Nusa Tenggara Timur misalnya yang menyangkut semua keuskupan di Nusa Tenggara. Nah, tanggapan yang disyaratkan adalah ketaatan religius dari akal budi kepada otoritas. Dalam Lumen Gentium 25 disebutkan di sana hal ketaatan religius sebagai tanggapan yang selayaknya kepada apa yang secara sah telah diajarkan oleh otoritas gereja dalam hal iman dan moral.
Dan yang paling terakhir adalah servandi. Servandi itu tingkatannya paling di bawah dari servare, artinya melayani. Servandi ini berupa konstitusi atau dekret dari paus atau uskup yang mengatakan pengajaran atau yang menolak pengajaran yang salah. Tanggapan yang disyaratkan adalah obligasi, kewajiban untuk melaksanakannya. Ya. Nah, saudara-saudari, jadi ajaran gereja Katolik itu prosesnya seperti ini ya. Bagaimana sampai naik pada tingkat seperti ini sehingga kita jangan berpikir bahwa magisterium ini duduk-duduk rasa badan son enak mereka kasih doktrin. Duduk-duduk badan son enak buat doktrin. Seperti itu sehingga orang bilang, itu hanya dogma saja, itu bukan sesuatu yang memakai akal sehat. Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Semua ada yang namanya teologi ya. Pertama ada orang-orang teologi yang secara formal belajar teologi. Para teolog ini terus-menerus merefleksikan wahyu Tuhan yang ada dalam kitab suci, lalu menyampaikan opini-opini teologisnya. Nah, opini-opini teologis ini dicermati oleh para magisterium resmi, para uskup dengan kesatuan dan Paus Roma, mencermati opini-opini teologis yang ada, dan jika perlu ada opini teologis tertentu yang diangkat menjadi doktrin. Ya, diangkat menjadi doktrin. Itu sesuai dengan perkembangan zamannya. Karena doktrin ini dan perkembangan ilmu pengetahuan teologi sebagai suatu ilmu pengetahuan teologi, jadi itu menyebabkan perdebatan di antara para teolog, dan penyelesaiannya itu ada di tangan magisterium. Jadi perdebatan demi perdebatan itu terjadi sampai pada suatu ketika pemimpin gereja tertinggi menetapkan ajaran secara infalibel. Sesudah itu orang masih terus berdebat lagi untuk bagaimana cara menjelaskan keputusan hasil infalibel ini untuk diterima oleh umat kita. Jadi orang Katolik itu bukan tunduk yang bodoh begitu, seperti kerbau dicocok hidung, bukan. Itu pemahaman yang keliru. Ketaatan kita itu berasal dari assent, mau submission dari akal budi ya. Karena kita tahu dan paham baru tunduk. Dari secara bebas tunduk kepada ajaran gereja. Bukan karena kita benar-benar tidak tahu dan dibodohi oleh romo, suster, uskup. Kita dibodohi lalu digiring begitu saja. Banyak orang Katolik yang cerdas dengan para teolog berdebat kiri kanan, panas kiri kanan, tapi pada akhirnya ketika magisterium menetapkan ajaran, mereka tunduk dan taat. Nah, itulah yang terjadi pada bapak-bapak gereja yang disalah baca oleh orang-orang non-Katolik. Mereka berpikir bahwa perbedaan-perbedaan opini teologis di antara para bapak gereja ini tidak pernah punya penyelesaian. Jadi mereka begitu mau menghasilkan inovasi doktrin, mereka memilih di antara para bapak gereja. Yang disukai diambil, yang tidak disukai dibuang. Misalnya ada seorang pendeta yang rajin sekali mengutip Agustinus perihal tulisan-tulisan yang mendukung doktrinnya, tapi membuang tulisan-tulisan Agustinus yang justru menentang doktrinnya. Jadi itu pick and choose. Itulah ciri khas dari heresi. Jadi saudara-saudari, gereja Katolik itu di dalam intern itu berdebat antara para teolog dan orang-orang yang rajin berbicara tentang Tuhan. Maksudnya orang yang berbicara tentang Tuhan dalam arti sehari-hari, arti paling rendah, itu adalah teolog ya. Tapi ada teolog yang secara khusus menjalani pendidikan formal teologi. Mereka ini menghasilkan opini-opini teologis dari studi-studi mereka. Kemudian magisterium akan mencermati mana yang merupakan bisa diangkat menjadi doktrin dan bersih untuk diimani oleh seluruh umat. Dan itulah yang terjadi sepanjang sejarah sampai pada detik ini. Ya, tapi sekali ditetapkan sebagai dogma, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah diperdebatkan lagi. Dan sekali ditetapkan sebagai dogma, tidak akan pernah berubah, karena Yesus itu tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi satu paham yang keliru yang perlu dihapus dari orang-orang Katolik yang mulai liberal adalah bahwa Konsili Vatikan kedua sudah menghapus berbagai dogma dari konsili-konsili sebelumnya. Ya. Pemahamannya keliru karena ada hermeneutik
of rupture yang terjadi di sini. Orang membaca Konsili Vatikan kedua sebagai satu super dogma yang menganulir semua ajaran gereja sebelumnya. Seolah-olah itu prinsip yang sama dengan Protestannya. Tesis Protestan bahwa Martin Luther datang dan menghapus semua ajaran 1500 tahun yang lalu. Jangan sampai kita berpikir secara Protestan, Konsili Vatikan datang ada dan menghapus berapa 2000 tahun kekristenan. Ini bahaya. Ya. Dan dengan demikian itu tentang perdebatan. Secara intern, perdebatan para teologis tetap ada. Nah, yang mau kita maksud, kita mau singgung secara khusus ini adalah perdebatan yang bersifat apologis. Apologis ya. Nah, ketika Anda berdebat, sebagai seorang Katolik, karena sebagai bagian dari magisterium, kami para imam tidak mungkin masuk dalam perdebatan itu. Anda sebagai awam yang ingin berdebat, ingat posisi kita adalah menjelaskan evidensi iman Katolik. Ya, bukan dengan maksud untuk mengalahkan lawan, sekedar menang atau kalah, lalu siapa yang kalah atau menang harus tunduk. Tidak ada. Ya, harus dengan punya keyakinan bahwa kebenaran itu satu, objektif, dan universal. Dan keutuhan kebenaran tentang Tuhan kita Yesus Kristus hanya ada dalam gereja Katolik. Karena itu kita bisa melihat serpi-serpi sebagian kebenaran ada di dalam komunitas-komunitas gerejawi yang simpang siur 60.000 lebih itu, dan kita bisa menemukan itu, kita bisa melihat itu dan berdialog bersama, tapi kita akan menunjukkan pada sisi mana mereka miscatch, ya, pada sisi mana mereka miscatch, ya. Jadi tentang apologetik, sahabat. Itu yang pertama, tentang pentingnya taat kepada iman tanpa perlu perdebatan, meragu-ragukan lagi, diterima dengan kebebasan akal budi yang sepenuhnya. Tapi yang kedua, untuk menyinggung yang yang menyinggung tentang defending the Catholic faith, karena di zaman informasi ini kita diserang dari berbagai arah kan. Nah, memang kita tidak terbiasa membela iman di era ekumenisme dan promosi persatuan Kristennya. Banyak sekarang orang promosi, sehingga begitu saya tampil orang bilang, sekarang orang paus lagi menggalang-galang persatuan, kok kamu bisa tampil dan apologi seperti ini, memecah belah katanya. Ketika semua orang tampaknya berbicara tentang persatuan, mengapa ada orang yang harus mengangkat subjek yang memalukan tentang perpecahan dalam kekristenannya? Ya, ini orang menyoroti saya seperti ini, baik orang Katolik sendiri maupun orang non-Katolik. Ketika semua orang berbicara tentang ekumenisme, mengapa ada orang, ini Romo baru turun dari planet Mars kan, begitu kata pendeta MYM, ada orang yang harus mengangkat subjek yang memalukan tentang perpecahan dalam Kristen. Tetapi ekumenisme sejati tidak mengecualikan apologi, pembelaan kebenaran, juga tidak melarang dalam norma cinta kasih membela satu-satunya dasar yang kuat untuk persatuan sejati, yaitu ortodoksi Katolik yang sound atau sehat. Ya. Nah, salah satu fokus dalam membela iman Katolik saat ini adalah sanggahan kesalahan di antara mereka. Ya. Orang-orang terutama ya kadang-kadang klerus ya, yang telah meninggalkan tradisi leluhur Katolik mereka. Ya. Nah, ini kita bicara dulu dari dalam ya. Contohnya adalah buku-buku terlaris dari seorang Joseph Girzone, seorang imam yang telah menjadi terkenal secara ya di kalangan para apologet Amerika terutama, karena serangannya yang cerdas ya. Serangannya cukup cerdas terhadap gereja Katolik. Suatu pertukaran gagasan dalam bukunya yang berjudul Joshua. Dia itu berbicara tentang Tuhan dan gereja. Ya, berbicara tentang Tuhan dan gereja, dan dia jatuh ke dalam berbuat baik saja, altruisme, humanisme, dan mengalihkan ketuhanan menjadi kemanusiaan. Orang berpikir sekarang ini kita utamakan kebaikan, cinta kasih, kemanusiaan, bukan lagi ketuhanan. Ya. Nah, narasi-narasi seperti ini terus berlanjut di sosial media, sebagaimana yang saya tanggapi. Tapi mari kita tetap teguh bertahan bahwa kebenaran dan kemanusiaan itu justru bermartabat karena ada Tuhan sendiri yang menjaga martabat itu. Jadi humanisme jangan kebablasan menjadi humanisme yang ateis terselubung. Ya. Jadi untuk saudara-saudaraku kaum yang bukan klerus yang mau siap berdebat dengan siapa saja, silahkan. Kalau Anda suka berdebat, mempertahankan iman Anda. Kalau ada yang menantang debat, silahkan. Tapi sebagai bagian dari magisterium,
tugas magisterium adalah seperti biasa adalah mengajar dan istilahnya kalau mengajar dan menjawab pertanyaan, defending, ya, bukan debat yang dalam arti kita kasih argumen, memberi argumen untuk memberi argumentasi untuk membenarkan diri, untuk pembenaran, tidak. Kamu hanya jelaskan bahwa begini iman saya. You mau terima silahkan, you tidak mau terima silahkan. Saya tidak bikin retorika argumentasi seperti kaum sofis itu hanya untuk memenangkan perdebatan. Karena kebenaran tidak ditentukan dengan retorika dan argumentasi. Kebenaran itu mempertahankan dirinya sendiri. The lion defend itself. Ya, selamat bagi awam yang mau terus berdebat, silahkan saja. Tapi untuk pengajaran tidak lagi ada perdebatan. Sekian. Salve.